mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Baca Matius 26 nomor. Nah, sekarang begini Bang. Kepala orang-orang Yahudi Putus lagi. membuat tipu muslihat agar menangkap Yesus. Matius 26 membunuh Yesus. Putus lagi itu suaranya itu, aduh sinyalnya putus banget. Kok bisa ya sinyalnya ya? Iya. HP saya yang satu bagus. Udah. Jaringannya Bang. Bang, Mbak Ho coba ditaruh di layar kecil dah. Dia ngaruh dia. Dicoba sekali dah. Masa sih? Gadi lagi sih terus. Ada Ya, pula coba katanya, aja. coba ya. Iya, Coba aja. coba. Ada pula di kar kecil. Udah, aku Gedein sih besarin bro. punyaku. Kap, kayak ST. Nah. Itu. Nah, silakan. Kau masih juga Imrus, kau Imrus nah. Kau gada-gada kau. Udah, coba ngomong. Bang, itu apa? Itu masih merah jaringan Bang Juma merah. Aduh, udah enggak. Bilangin enggak tadi, enggak bagus tadi. Coba, Silakan. coba Bang Jadi ngomong merah. Bang. Oh, merah Itu lagi. merah lagi kan? Kau Imrus. Kau, Enggak, kau cemburu ya Imrus karena mana Bang dia Juma yang gede dibesarin. gitu? Astagfirullahaladzim. Jangan. Nah, si Imrus ini cemburu karena Bang Juma aja yang dibesarin, cemburu dia. Udah kau besarin Imrus. Ngomong kau Gede dia, sekarang, gede. besarin kau. Cemburu kau kan. Ngomonglah kau Imrus, udah kau besarin. Enggak. Jangan begitu. Ayo Allah. Ini banyak yang nonton loh nanti. Jangan. Mohon maaf. Enggak, tadi bagus tadi, bener. Ya coba ditanya aja Terus, cuma itu siapa gede tahu atau ini. kecil memang sinyalnya parah itu. Iya, saya sudah ganti WiFi. Nah, boleh. Nah, udah aman Bang, ganti wifi, bagus sekarang. Ya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang menerima suap dipakai ganti sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah benar, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang fasik, penerima suap dipakai sebagai tebusan bagi Yesus. Dan pengkhianat, Yudas sebagai ganti orang yang jujur. Yesus jujur. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 12:49? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Jadi ketika Yesus orang benar ini digiring ke penyaliban, maka yang menggantikannya Yudas. Makanya saya katakan bahwa 2000 tahun orang Kristen itu menyembah Yudas. Begini Bang. Iya. Kan menurut logika pemahamannya Abang Juma. Sedangkan Kan itu menurut Yesus, Bang. Bang, sekarang yang ditulis di dalam Alkitab yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus. Masa kami Di mana percaya itu Bang tertulis? Juma? Masa Di mana kami percaya tertulis? Bang Juma? Oke, Bang, Kami oke. percaya Alkitab yang sudah Saya tertulis. hargai. Tapi itu tertulis di mana? Kan yang dikatakan abang itu tadi kan hanya menurut pemahaman abang. Makanya saya Tidak. sarankan, Menurut pemahaman Abang, Yesus yang disalib itu tertulis di mana? minta tuntunan Roh Kudus. Iya, Abang. Itu Yesus disalib tertulis di mana? Markus 15. Markus 15. Apalagi? Satu aja, tidak usah banyak-banyak. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ada nggak Yesus mengatakan dan kitab Markus? Inilah cacatnya logiknya Bang Juma. Loh, Di satu sisi Bang Juma mengutip ayat dari situ, tapi di satu sisi lagi tidak, maksud mempertanyakan juga saya minta. legalitas. Tunggu dulu, Bang. Yesus berkata harus tergenapi apa yang ada tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, berarti yang harus tergenapi yang kitab yang mana? Markus atau di Mazmur atau di Amsal atau di Torah? Masuk nggak kategori yang tertulis di Markus ini untuk tergenapi? Termasuk nggak menurut Yesus? Begini Bang Juma. Jadi Bang Juma itu sudah memasukkan dulu paham Bang Juma karena Bang Juma sudah punya iman
bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Bang, itu yang tertulis di kitab Anda. Kok paham-paham Iya, enggak, terus. jangan dulu. Saya bicara dengan Bang Juma. Jadi ada saya lihat ketidakkonsistenan Bang Juma. Di satu sisi Bang Juma percaya Yudas disuap, ada tertulis memang di Injil ini. Tapi Bang Juma tidak mau menerima teks bahwa mereka juga menulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Masalahnya Itu saya Yesus yang ini heran. Bang. Kenapa Anda heran? Yesus Anda tidak percaya memangnya. Yesus yang berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur. Masalahnya Tapi sekarang, kan itu tidak apakah Anda bisa percaya dengan Bang ucapan Juma Yesus ini, gunakan. Bang? Sebentar, Bang Juma. Jangan nilai saya, jangan nilai saya. Sekarang nilai diri Anda. Apakah Anda percaya dengan ucapan Yesus ini? Saya kembali ke teks. Berarti teks lucu ini juga semua ini. salah. Bahaya juga ini kalau Anda tak percaya. Enggak, saya tanya dulu. Berarti teks ini semua salah. Kenapa Anda salah atau benar? Ini tertulis di sini. Jangan nilai saya, Bang. Saya pakai Al-Quran kalau saya, bukan pakai Bible. Saya ini umat Islam. Di dalam kitab suci saya, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, selesai. Tapi Oke, yang itu saya terima. disalibkan itu Nah, adalah saya terima orang itu. lain. Saya hormati. Ah, orang lain yang disalibkan. Nah sekarang permasalahannya di kitab saudara. Di Yesus kitab saya itu mengatakan, jelas-jelas ditulis yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu adalah Yesus. tapi Jangan ditafsir lagi. Tapi Yesus mengatakan yang harus tergenapi itu di kitab Musa, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya. Tidak bisa Bang Juma gunakan itu sebagai alasan bahwa Yesus jadi bukan Yesus yang disalib. Jelas-jelas teksnya menulis ada kok. Tinggal percaya atau tidak itu aja. Yang mana yang harus tergenapi? Kitab Mazmur, Taurat Musa, Nabi-Nabi atau kitab Markus menurut Yesus? Kitab gereja. Ini saya tanya kejujuran saudara nih. Kitab gereja, Gurunda. Kitab gereja. Saya tanya kejujuran saudara nih. Ya, menurut Yesus, Yang jadi saya yang lucu. Memframing, adalah perbuatan mempeluk dulu sebuah cerita dari perjanjian Bukan, lama Bang. dan menjadikan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus dengan dasar yang terkutuk adalah ini yang menerima suap. Itu Yang sangat- mana yang harus tergenapi, Bung? Yang di dalam kitab Markus. saya bukan masalah tergenapi. Teksnya itu ditulis jelas-jelas nyata. Iya, yang mana yang disalib harus itu- tergenapi? Nggak ada kaitannya dengan itu. Ini yang harus tertulis. Dengarkan saya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada nggak Yesus mengatakan dan harus pula tergenapi tentang aku yang ada di dalam kitab Markus? Ada nggak? Saya kira diskusi Ini kitab bentuknya bukan Markus kan begitu, ditulis Bang Juma. belakangan. Setelah kejadian penyaliban, barulah Markus menulis beberapa puluh tahun setelahnya. Oh, berarti Nah, salah. kalau di situ Yudas dia ganti Yesus, Berarti ini salah itu aja. ketika kemudian bukan masalah salah atau tidak salah, Bang. Ini yang Sungguh harus banget tergenapi semuanya. Lah, gimana sih Abang ini? Sekarang Yesus berkata di dalam kitab Lukas menurut penelitian Lukas bahwa Lukas mencatat Yesus berkata harus tergenapi semua perkataan-perkataan yang ada tentang dia di dalam kitab Mazmur, Nabi-Nabi dan Taurat. Kenapa yang Anda percaya justru Markus? Loh, tadi Bang Juma ngutip dari Injil itu juga mengenai Yesus disuap. Loh, bagaimana sih? Ini Yesusnya yang saya tanya, Bang. Yesusnya yang mengaku, Bang. Saya paham maksud Bang Juma. Kalau Saya hanya Yudas menerima bertanya. suap, dengar. Kalau Yudas menerima suap, itu tertulis bukan di Taurat, bukan di Nabi-Nabi, bukan di kitab Mazmur. Kalau Yesus disalibkan, itu juga tidak tertulis di Taurat, di kitab Nabi-Nabi dan Saya Mazmur. juga tahu itu. Nggak usah Nah, dijelaskan. terus kenapa Anda menjadikan kitab Markus ini sebagai penggenapan Yesus?
Siapa yang ngajarin Anda untuk melarikan keadaan Yesus yang sebenarnya lari ke Markus? Siapa yang ngajarin Anda? Sedangkan kata Yesus semua harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa. Bukan, Yesusnya yang berkata, Bang. Harus tergenapi tentang dia di dalam kitab Mazmur, bukan Saya nggak tergenapi yang paham ada cara dalam. diskusi Bang Juma ini. Saya Sekarang orangnya begini. simpel aja. Sekarang Ada begini, teks saudaraku. tertulis, tinggal percaya atau Sekarang tidak begini. itu aja. Sekarang begini, Markus ini yang nulis siapa? Nabi. Nabi yang nulis Markus ini, kitab Markus. Hah? Anda lebih percaya kepada wartawan yang tidak jelas itu daripada Nabi Musa, daripada Yesus. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kenapa Anda lebih percaya kepada Markus, wartawan itu? Ini Anda ini percaya kepada Yesus atau memang Anda ini antikristus? Saya bukan masalah percaya tidak percaya. Yang saya pertanyakan ini ente, saudaraku, ente yang kupertanyakan. Masa Yesus Anda mengatakan di Taurat, di kitab nabi-nabi, lalu kemudian di Mazmur, tapi ente beriman justru ke Markus. Saya membantu Anda untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau saya tidak percaya, ini bukan kitab saya. Saya ini yang mengingatkan kepada saudara, Tuhan yang Anda sembah itu katanya Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia yang tertulis di dalam kitab Musa, Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Tapi Anda membantah itu. Anda membantah Yesus, bukan membantah saya. Oh tidak, Yesus. Yang harus tergenapi itu yang ada di dalam kitab Markus. Antikristus Anda itu. Apapun yang dinarasikan di Markus, mau Yesus itu menikah 50 kali, dia mati, itu bukan acuannya. Acuan Yesus itu Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Gitu loh, Bang. Percaya kepada Yesus nggak? Kalau percaya kepada Yesus, percaya kepada Taurat. Ulangan yang tadi, terkuturlah orang yang menerima suap. Kenapa kita lari ke dalam Matius? Karena Yesus mengatakan, karena kitab Taurat mengatakan, terkuturlah orang yang menerima suap. Nah, kita punya selidik, siapa sih sebenarnya yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Saya hanya mengapakan konsistensi berpikir aja, Bang Juma. Oke, kalau begitu saya ingin tahu dari saudara, saya diam setelah ini. Anda percaya kepada Yesus atau kepada Markus? Begini Bang Juma, kita dalam berdiskusi itu tidak boleh mempertanyakan legalitas penulis. Enggak, bukan masalah kitab ini, Abang. Ini masalah Yesusnya dengan Markus. Markus menulis kitab Markus kan, tentang Yesus yang disalib kan. Bang Juma meragukan legalitas Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal Bang Juma juga mengutip dari situ. Nah, ini lucu Anda ini. Ini kitab saudara. Kalau saya tidak percaya, itu wajar. Nah, Sekarang itu benar saya bilang. Tinggal percaya atau tidak percaya aja. Nah, sekarang Abang percaya enggak? Nah, kalau saya Percaya percaya, enggak? Abang percaya saya percaya yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa memang yang disalibkan itu ada Yesus. Oke, berarti Anda tidak percaya dengan pengakuan Yesus? Saya percaya, jadi Nah, menurut Yesus kalau Anda pemahaman percaya, saya tidak seperti Bang Juma. oke, kalau Anda percaya kepada Yesus, lepaskan Bang Suma. Jangan dulu pikirkan saya. Anda ribut dulu dengan Yesus. Ketika Anda ribut dengan Yesus, Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi di kitab mana? Iya, di perjanjian lama itu, kitab-kitab itu. Berarti itu kan yang harus terjadi kan? Bahwa dalam pemahaman tergenap itu bahwa dia harus menderita sengsara. Mana tertulis di dalam kitab Taurat Musa? Tunjukkan. Baca aja di situ. Di mana, Bang? Kan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Musa. Mana di dalam kitab Taurat Musa Yesus harus menderita mati untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah? Mana?
Malah yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kan harus tergenapi kan? Yang di Taurat kata Yesus, jangan kau membunuh orang yang bersalah, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus menurut Matius Taurat 16 ayat bisa nggak dibunuh? 21. Matius 16 ayat 21. Menurut Yesus tidak pernah menyentuh kitab Matius, abang. Yesus hanya menyentuh Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yaudah, Maka kita harus cari. Berhentilah diskusi Eh, dalam. ini Anda nggak percaya Yesus? Enggak, soalnya Bang Juma itu sudah melakukan apa? Pemisahan gitu. Menerima sebagian, Yesus, menolak sebagian. Bukan. Itu nggak bisa saya diskusi kayak gitu. Sekarang Anda percaya kepada Yesus nggak? Saya percaya, tapi bukan menurut Menurut pemahaman Yesus, Bang Juma. menurut Yesus harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab mana? Di Matius 16 ayat 21 Yesus menyebut bahwa dia akan menderita sengsara dari pihak tua-tua dan imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ada Lalu tidak dibunuh dan dibangkitkan pada ada hari tidak ketiga. di dalam pengakuan Yesusnya menulis tentang Matius? Ada enggak? Berarti abang sudah mempertanyakan legalitas penulis. Itu nggak boleh dalam prinsip diskusi. Saya tanya dulu abang ini. Hanya boleh Keluarkan percaya, saya dari percaya. pikiran abang. Keluarkan saya dari pikiran abang. Sekarang baca Lukas 24:44. Sebagai orang Kristen, menurut Yesus, apa yang harus tergenapi tentang Yesus? Apakah di dalam kitab Taurat Musa atau yang ada di dalam kitab Matius? Menurut Yesus, jangan saya bang. Menurut Yesus saja. Bang Suma di luar, kan saya bukan Kristen. Lukas Silakan. ayat berapa tadi? 44. Baru membaca 44. ternyata. Iya. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi dan Injil. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal mengerti kitab suci. Ini mungkin abang kita Ada Matius di situ, ada kitab Matius di situ, Bang. ini tadi Lukas bilang. Iya, maksud saya ada nggak harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Matius? Lukas apa Matius? Kan abang tadi membawa kitab Matius tentang Yesus disalib, dia harus menanggung. Iya, di Matius 16 ayat 21 begini kata Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Apakah itu harus tergenapi? dibangkitkan pada hari ketiga. Apakah itu harus tergenapi? Yesus kesan. Apakah itu harus tergenapi? Jadi menurut pemahaman kami tergenapi dia bahwa dia Yang harus tergenapi. kayu salib. Yang harus tergenapi di kitab Matius atau di kitab Sengsara di kayu salib. Ya, itu yang harus tergenapi. Itu yang harus tergenapi atau yang di Torah. Iya. Yang mana yang harus tergenapi? Yang di kitab Menderita Matius sengsara atau di kayu salib. Iya, yang mana yang harus tergenapi di kitab Matius atau yang di kitab Taurat? Menurut Yesus. Pokoknya itu aja. Jadi Yesus sudah mengatakannya di Matius 16 ayat 21 bahwa dia harus menanggung penderitaan. Selesai sudah. Tinggal Bang Juma percaya atau tidak percaya. Sekarang Yesusnya yang berkata nih harus tergenapi yang ada di Taurat. Tanyakan kepada Yesus. Nah, jangan tanyakan kepada Yesus. Baca kitab Taurat, ada nggak di situ orang benar dibunuh untuk nebus dosa-dosa orang yang bersalah? Berarti Bang Juma mempertanyakan keabsahan ucapan Yesus. Iya, sekarang masalahnya Yesus mengatakan, selama aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ya kan? Nah sekarang Anda sebagai Kristen justru menggunakan kitab Matius sebagai penggenapan. Yesus harus mati. Sedangkan Yesus mengatakan yang harus tergenapi adalah yang ada di kitab Taurat Musa.
Mana yang di dalam kitab Taurat Musa mengatakan, Bang, bahwa Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada? Enggak, simpel aja Bang Juma. Simpel. Bang Juma percaya enggak tulisan 4 Injil itu yang menyatakan yang disalib itu dari Yesus? Kalau Bang Juma tadi awal penjarakan bahwa seolah-olah yang disalibkan itu adalah Yudas. Ya memang Yudas. Tesnya enggak ada. Ini di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Amsal itu apa? Itu kan tafsiran Bang Juma. Ada enggak Yudas Bukan di situ? tafsiran. Yesusnya yang mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam Ada kitab enggak kata Yudas di Taurat. situ? Adakah kata Yudas di situ? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 yang makan suap siapa? Yang makan suap itu banyak, bukan Yudas saja. Ketika berkaitan dengan Yesus, jangan bawa yang lain. Ketika Loh. berkaitan dengan Yesus, Kenapa Abang Juma paksakan harus dengan Yesus saja? karena Yesus yang mengatakan harus tergenapi tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Yudas sudah meniru rupanya, dia mati gantung diri. Lalu yang salah ini Taurat. Jadi salah Taurat ini. Jadi Taurat ini salah dengan mengatakan Bukan. terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang saya tanya, yang Yesus ini bersalah atau tidak? Menurut Yahudi di Markus 14 ayat 64 dia bersalah. Apa salahnya? Dia menyatakan diri anak Allah, itu dilanggar. Bukankah itu melanggar- kesaksian palsu? Iya, menurut Yahudi itu kesaksian palsu. Nah, itu kesaksian palsu. Berarti Yesus bersalah atau tidak? Menurut Yahudi salah, makanya dia dihukum Mana mati. yang benar? Mana yang benar? Tuhan atau orang Yahudi? Kami percaya Yesus yang benar. Oke, berarti Yesus itu orang yang tidak bersalah, betul? Menurut Yahudi mereka bersalah, Yesus bersalah. Kalau Tuhan, Makanya menurut dihukum mati. Tuhan Yesus bersalah atau kagak? Menurut kami tidak bersalah, tapi manusia Menurut menuduh Tuhan? dia bersalah. Menurut Tuhan? Menurut Tuhan tidak dia bersalah. Karena memang dia Berarti anak Allah. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Siapa orang yang tidak bersalah ini? Yesus tidak bersalah, terkutuklah mereka yang Bagus. membunuh dia. Begini Bang. Terkutuklah Yahudi telah orang menghukum yang mati makan dia. suap. Dengar, terkutuklah orang yang makan suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Betul? Iya, memang tidak bersalah dia, tapi menurut Yahudi Karena bersalah. dia terkutuk, maka Tuhan menghukum orang terkutuk ini, betul? Jangan pola pikir Bang Juma agak aneh ya. Loh, jadi yang dihukum oleh Tuhan, saudara, jadi yang dihukum oleh Tuhan, saudara, kan Yesus mengatakan harus tergenapi di dalam kitab Taurat. Kok saya jadi cocok-cocokkan? Enggak, kita main teks saja Bang Juma. Coba baca Bang Juma Markus 14 ayat 64. Kenapa saya harus baca itu sementara Yesus mengatakan Taurat? Karena kita kan harus melihat sebenarnya dari yang disalib itu siapa. Kan itu. Kenapa buku itu yang tidak jadi acuan Yesus jadikan sebagai patokan? Anda tidak percaya Yesus berarti? Kalau Abang Juma membawa Taurat, Zabur dan Injil, berarti harus juga ditulis nyata-nyata di situ. Nyatanya tidak ada. Bukan Yudas begitu, di situ. saudaraku. Bukan begitu. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Kita Taurat. percaya itu. Kita percaya. Berarti di Taurat kan? Iya, tapi bukan Kenapa Anda seperti lari ke pemahaman Bang Markus? Juma. Kenapa lari ke Markus Bukan Anda? seperti pemahaman Bang Juma. Lah ini sudah tertulis dengan benar ini. Loh, jangan Terkutuklah ini. paksakan Bang Juma. Jangan Anda paksakan. bukan. Saya tidak memaksa. Anda yang menolak. Anda yang menolak kebenaran. Makanya saya katakan tadi di awal di Al-Quran bahwa orang-orang Kristen itu adalah saudara-saudaranya setan yang selalu menyesatkan manusia dan tak akan pernah berhenti menyesatkan. Nah itu fakta. Ya Bang, silakan. Itu menurut Saya saya. tidak fakta. mau. Kalau saya tidak mau mengatakan itu terhadap Muslim. Oh bukan, ini kitab saudara sendiri yang mengatakan. Tadi berapa data yang harus kubacakan kepada saudara? Orang yang makan suap akan memutarbalikkan kebenaran. Itu sudah katakan itu. Makanya kebenaran Anda putarbalikkan menjadi kesalahan. Kesalahan Anda putarbalikkan menjadi kebenaran. Keluaran 23:8. Suap yang kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus orang benar, kalian putar menjadi orang yang terkutuk.
Yang sekarang Ini data, Bung. Ini keluaran mengatakan. Itu Yesus yang dengan rela hati. Rela hati pula. Baca Galatia 3 ayat 13. Kenapa larinya ke Paulus? Loh, berarti Bang Juma sudah itu sudah melanggar Yesusnya prinsip diskusi. mengatakan kitab Taurat bukan kitab Paulus, apalagi Paulus. Ya sudah, berarti lah diskusi kalau gitu. Kenapa diskusi? Berarti Anda nggak percaya Yesus dong? Bukan. Bang Juma itu ternyata modelnya Kenapa Anda itu selalu lari ke kitab- mendiskreditkan penulis. Kenapa Anda Padahal selalu lari tulisannya kepada Bang Juma ajaran Kustik. yang memutarbalikkan kebenaran? Kenapa? Ada apa Anda selalu lari kepada ajaran yang memutarbalikkan kebenaran? Bukan begitu. Jangan menuduh Bang Juma. Tinggal Suap Bang Juma jangan kau terima. ternyata tidak. Sekarang begini, saya buktikan perkataan saya, Bung. Yesus atau Yudas yang terkutuk? Karena makan suap. Bukan masalah terkutuk. Kita fakta aja yang disalib itu siapa itu aja. Nah, itulah yang dikatakan bahwa orang yang makan suap akan mengakibatkan adanya pemutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Bang, Ini buktinya. begini Bang. Anda lebih percaya kepada orang-orang yang memutarbalikkan perkara daripada Yesus. Anda tidak percaya Yesus ini. Iya. Anda lebih Udah, percaya simpel kepada aja. Yang disalib itu siapa? Yudas. Nah udah selesai udah. Kami percaya Ya udah. kepada Yesus. Ya udah. Nah, selesai. kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak makan suap? Karena tertulis di situ begitu. Nah, itulah yang dikatakan Keluaran 23:8. Suap jangan kau terima, sebab apabila kau terima, maka suap akan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar menjadi orang salah. Yesus orang benar menjadi orang terkutuk. Karena kenapa? Karena ada yang menerima Saya suap di sebenarnya mau sana. ngomong sama Bang Juma begini. Anda sendiri tidak memegang kitab Yahudi, tapi Bang Juma kutip-kutip. Sebenarnya Bang Juma malu enggak? Saya tidak malu, harusnya Anda lebih malu. Anda membaca perkataan Yesus, tapi Anda menolak perkataan Yesus. Seharusnya yang bertanya seperti itu harusnya Yahudi. Bukan Kenapa Bang bisa? Juma sebagai Muslim. Karena itu kita mereka. Yahudi tidak punya kepentingan dengan kitab saudara. Kenapa? Kitab saudara iya, itu itu adalah makanya betul, kitab itu betul sekali. rakitan. Betul sekali. Iya, karena kitab Anda itu sudah terjadi evolusi, sudah terjadi berbagai macam kemudian Maksud saya begini, Bang rekayasa. Juma. Ketika Bang Juma tidak mengimani kitab itu, buat apa Bang Juma ngutip-ngutip itu? Percuma kan? Loh, ini agama Anda agama syiar, mengajarkan orang Islam yang awam untuk menjadi Kristen. Maka saya tampil untuk membuka semua aib kedok Nah, kalau itu bahwa yang sah-sah, sebenarnya boleh. disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Sederhana bukan? Tapi tertulis di kitab kami bukan begitu. Jadi Sekarang silakan. Oke. Sekarang yang terkutuk ini menurut Tuhan Yesus atau Yudas, itu aja. Tadi saya bawa Galatia 3:13. Itu Tuhan atau bukan? Itu Paulus Tuhan. Itu Paulus Tuhan. Karena yang saya tanya, apakah menurut Tuhan Yesus yang terkutuk atau Yudas? Jadi begini Bang Juma, capek saya kalau bicara kayak gitu. Lebih capek saya yang mengajarkan kebenaran kepada Anda tapi Anda tolak. Enggak. Jadi Loh, diskusinya gimana saudaraku tuh ini? aneh. Ketika Loh, kok saya aneh? mengutip ayat, Bang Juma mendiskreditkan penulisnya. Padahal dalam prinsip diskusi tidak boleh itu. Yesusnya yang menjadi patokan bukan? Iya, saya benar. Tapi jangan Bang Juma Akulah jalan, akulah berdiskusi. kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Terus kenapa Anda tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran? Kenapa larinya ke Paulus? Nah itu, jadi Bang Juma sudah mendiskreditkan tokoh-tokoh Alkitab. Bukan. Itu tidak boleh dalam berdiskusi. Bukan Bang. Saya hanya menyadarkan Anda bahwa yang harus Anda percayai itu Yesus, bukan Paulus. Karena kami percaya Paulus itu utus mursalunnya Yesus. Mursalun. Di mana Yesus pernah bercerita tentang Paulus? Saya pakai istilah para raja mursalun. Jadi bagi kami Paulus itu bukan nabi, tapi hanya utusan. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus? Di mana? Di kisah para rasul. Itu catatan Lukas kan? Itu Kisah catatan para Lukas kan? Iya.
Itu catatan Lukas kan? Nah, itu kan lagi-lagi Bang Juma mendiskreditkan penulis. Bukan, Jadi karena itu percuma bertentangan berdiskusi dengan kalau data yang apa-apa lain, yang saudara. Itu bertentangan dengan data lain, kawan. Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Telah menerimanya. Pada saat Yesus berkata begitu, apakah di situ ada Lukas bersama-sama dengan Yesus? Nggak ada. Lukas itu dipahami sebagai 70 murid Yesus. Itu pemahaman gereja kan? Nah, berhak dong kali kami mengapa. Sementara Bang Juma berhak menafsirkan, kami tidak berhak menafsirkan. Saya tidak perlu penafsiran, saudara. Saya cuma bertanya, ketika kemudian Yesus berkata segala firman telah kuberikan dan mereka telah menerimanya, apakah Lukas ada bersama dengan Yesus? Bang Juma tidak boleh Dijawab lah pertanyaan itu. Loh, kenapa jadinya saya yang tidak boleh? Saya bertanya, saya bawa data, saudara. Yohanes 17 itu nomor namanya 8. cacat diskusi itu, cacat diskusi. Tidak bisa, kita harus memahami pernyataan Yesus supaya kita paham duduk perkara sebenarnya, jangan asal imani saja. Segala firman yang engkau berikan, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Apakah Yudas, apakah Lukas ada di situ? Saya bertanya saja cuma satu Bang Juma. Emang Bang Juma percaya ucapan Yesus bahwa dia anak Allah? Minimal Anda yang percaya kok dia larinya ke saya. Saya percaya Yesus anak Allah. Kenapa? Oke, kalau Anda percaya kepada Yesus, mereka telah menerimanya. Anda percaya Yesus kan? Nah, sekarang mereka ini ada nggak Lukas di situ? Kenapa Bang Juma mempertanyakan legalitas begitu? Jawab aja. Kok jadi apakah Anda tidak terbersit dalam pikiran saudara untuk berpikir pakai logika sehat? Ini Bang Suma lagi menuntun saya waktu waras. Berarti Lukas membohong. Saya nggak mengatakan pembohong. Pertanyaan saya, Anda jawab aja. Apakah pada saat Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya? Apakah kata mereka ini termasuk Lukas di dalamnya? Anda yang harus jujur, bukan saya. Dan situ Lukas apa itu menjadi suatu Dijawab dulu Kalau Bang. di situ tidak ada Lukas, lalu dari mana karangan Lukas setebal itu? Jawab. capek berlogika dengan Saya ingin membantu saudara untuk sehat. ternyata pola pikirnya. Kalau saya, begini Bang Juma, saya menghormati kepercayaan Muslim bahwa Al-Quran itulah 100% firman Allah. Saya tidak Ya, pernah. karena memang begitu keadaannya. Karena sumbernya memang begitu. Jadi jangan Bang Gak usah Juma curhat Bang, jangan curhat. Ini diskusi. Jangan curhat. Diskusi lanjut. Harusnya abang ini berterima kasih ke Bang Suma. Bukan malah Ngapain seperti itu. berterima kasih? Bang Juma itu sudah tidak konsisten dengan pendiriannya. Di Lukas satu sisi, tidak ada Bang pada Juma saat mengutip-ngutip. Saudara, pada saat Yesus berkata, mereka telah menerimanya, ternyata Lukas tak ada di situ. Kalau tak ada Lukas di situ, lalu tulisan-tulisan Lukas ini dari mana dapatnya? Berarti intinya pembohong gitu aja. Ya terserah Anda. Kan pertanyaan Ya saya udah. sederhana. Bagi saya itu Pertanyaan tidak saya pembohong. ilmiah. Pertanyaan saya ilmiah. Saya nggak Saya perlu tidak ilmiah. dengar, Bang. Saya tidak hadir pada saat persidangan MK kemarin di ruangan. Saya tidak hadir. Tiba-tiba 40 tahun setelah kejadian, saya menulis sebuah buku yang menceritakan tentang apa yang terurai di dalam gedung MK. Dasar saya menulis itu apa? Sementara saya tidak hadir di situ. Boleh Anda jawab? Fakta persidangan lah yang Pak Bang Juma tulis. Ya, mana saya tahu faktanya, saya tidak hadir di sana. Berarti Lukas ngarang. Nah, itu dia makanya ku bilang wartawan. Itu aja ku susah. Jadi Lukas, saya ini setelah berpuluh tahun dari TKP kejadian, saya melakukan penyelidikan. Nah sekarang ketika saya menerima kesaksian orang-orang yang saya selidiki, saya ngambil angket. Apa dasar orang ini menyampaikan ke saya? Sementara itu sudah kejadian puluhan tahun. Pertanyaan saya, ketika kejadian di MK 40 tahun yang lalu,
Ada tidak orang yang mampu menghafal semua kejadian di situ, kata per kata, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi? Ada enggak yang menghafal? Begitu ketemu 40 tahun ke depan, saya ketemu apa yang keluar dari mulutnya saya catat semua. Betul orang yang saya catat perkataannya ini ketemu Yesus, apa dasarnya saya mengatakan dia ketemu Yesus? Kalaupun dia ketemu Yesus, betul dia menghafal semua kata-kata itu, sebanyak itu. Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2, 3, 4, 5, 6 sampai 28 sekian. Betul orang-orang itu menghafal. Belum lagi Lukas 1, Lukas 2. Betul orang yang saya ambil informasinya itu tahu persis apa yang diucapkan oleh Yesus. Apa dasarnya? Menghafalkan murid-murid Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Yang menerima ini menghafal. Hah? Menghafal. Sampai puluhan tahun kemudian ketemu dengan Lukas. Catat Lukas, ini yang ku hafal. Begitu. Setebal itu dia hafal. Atau dia tuliskan. Siapa yang menulis angkatan Yesus? Siapa? Diraba-raba kemudian Bang Juma. Nah, itu dia makanya. Kita membantu saudara-saudara kita ini, tapi dibilangnya kita ini penghujat lah, dibilang kita ini apalah dan sebetulnya tidak, Bung. Saya hanya sekedar memberikan peringatan edukasi untuk membuka cakrawala berpikir kita gitu. Sudah berapa puluh tahun kita didoktrin ajaran barat ini. Hanya gara-gara kita diminta untuk membayar perpuluhan tiap bulan. Tapi kita disuntik otak kita itu untuk percaya, imani saja. Jangan banyak tanya. Anda harus mengakui, saudara-saudara Kristenku, Bang Suma dan kawan-kawan apologet Islam Indonesia belajar Bible tanpa tendensi uang perpuluhan. Tak ada unsur politik di dalamnya. Niatnya semata-mata untuk membebaskan saudara-saudara saya dari doktrin gereja. Tanya orang gereja tuh, pendeta-pendeta Anda, apakah pendeta itu menghafal Bible? Tidak. Yang mereka hafal pasti ayat-ayat yang berkaitan dengan perpuluhan saja. Takbir. Allahu Akbar. Itu aja yang dihafal. Hosea yang berkaitan dengan perpuluhan. Coba aja. Ini muncul lagi pendeta menghujat Islam. Umat Islam bayar 25%, 2,5%. Sampai mereka harus mati-matian ibadah 5 kali sehari. Wajar katanya. Mereka harus cuci tangan, mereka harus cuci semua bersih-bersih. Wajar. Karena dia cetor cuma 2,5%. Kami orang Kristen 10%, bro. Makanya kami ya sekali seminggu aja, itu pun datang cuma nyanyi-nyanyi. Barangkali karena memang tujuan kalian itu hanya duit. Coba Anda pikirkan itu, saudara. Pikirkan itu. Anda ke gereja, apa yang diajarkan oleh pendeta? Ada pendeta itu menghafal Bible. Kenapa mereka tidak menghafal Bible? Kalau mereka merasa sebagai orang yang punya kewajiban terhadap jemaat dan mengantar jemaat ini kepada surga, mengapa mereka tidak menghafalkan Bible-nya? Kenapa mereka tidak mengajarkan original teksnya? Ayo, kenapa hanya gencar terhadap uang, pulus? Kenapa tidak ada pembelajaran tentang kritik Bible terhadap unsur kebenaran ucapan Yesus? Kenapa nggak ada materi itu seperti di Islam? Karena berbahaya. Nah, itu kenapa orang gereja tidak mau? Kenapa nggak mau mereka itu kemudian mengembalikan bahasa asli Bible? Ada apa? Karena nanti ke Yunanian. Karena lari dari terjemahan yang ada saat ini. Sama inilah Gronda. Perbedaan kita yang mendasar sama mereka ini kan. Kita Tanya ke Banyumak tadi Yohanes 17:8. Di antara mereka itu diputuskan tidak ada Lukas. Nah, pertanyaannya tadi nggak dijawab. Kalau tidak ada Lukas di sana, Lukas ini mendapat informasi begitu tebal menulis dari mana? Apakah bersanad kepada Yesus? Sedangkan Lukas tidak ada di Yohanes 17:8. Itu harus dijelaskan dulu, biar clear and clear. Begitu Bang. Bisa saya jelaskan? Silakan. Halo?